Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhyiddin Nanyeng di Obrolan Nanyeng. Dan kali ini teman-teman, saya lagi ada di Pesona Alam Resort, sedang melaksanakan kegiatan pelatihan metodologi level 3 untuk instruktur lembaga pelatihan swasta. Dan di samping saya gini ya, karena kita ngumpul dari berbagai lembaga pelatihan kerja swasta gitu ya, supaya lebih enak dan teman-teman bisa tahu ini bidangnya apa sih gitu ya. Saya minta dia memperkenalkan diri dengan bahasa yang dipakai untuk di LPK-nya. Oke, silakan. Mas. はい、Hello、おはようございます。私の名前は稲田と申します。インドラマユの町に住んでいます。私は、2年間日本語を教えています。どうぞよろしくお願いいたします。 Bentar. Oke, Jepang, Korea, atau Thailand? Agak cepet ya tadi ya. Hai, Tapi kalau ada ujung-ujungnya, hai berarti Jepang, Jepang berarti. Ya. Namanya Mas Winata ya. Hai. Mas Winata dari Indramayu. Indramayu, instruktur untuk pelatihan lembaga bahasa Jepang. Tadi pernah ke Jepang ya? Pernah, Pak. Berapa lama di Jepang? Aku di Jepang selama 3 tahun, dari 2013 sampai 2016. Oke. Cukup lama ya? Lumayan. Tapi waktu masih muda. Iya, jadi aku lulus sekolah, ngambil program magang Jepang langsung. Oh, gitu. Aku 3 tahun. 3 tahun. Iya. Waktu belum berangkat memang sudah bisa bahasa Jepang atau ada semacam pelatihan atau apa dulu? Iya. Jadi waktu di sekolah sebenarnya ada mata pelajaran bahasa Jepang, tapi tidak begitu ini ya. Tapi sebelum ke Jepang kita ngikuti pelatihan dulu selama 4 bulan. Oh gitu. Tapi memang minatnya karena ke Jepang lalu belajar bahasa Jepang atau memang waktu itu tujuannya Jepang? Dulu aku masuk ke sekolah itu ya salah satunya niatnya pengen ke Jepang juga. Oh memang dari awal sudah pengen ke Jepang. Gitu ya. Oke. Susah nggak sih belajar bahasa Jepang? Dibilang susah ya susah gitu, tapi kalau kita belajar ya pasti bisa sih ya. Nggak ada istilahnya kita nggak bisa gitu ya. Kalau kita mau ini ya pasti bisa. Saya termasuk orang yang sangat tidak mengerti sebenarnya. Oke, yang muda dulu. Kalau menyapa, Kalau menyapa selamat pagi itu Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Terus selamat Pagi. Kalau selamat siang itu konnichiwa. 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 Oke. Kalau Konnichiwa. selamat malam dia konbanwa. Agak susah ya? Iya. Walaupun tulisannya dia kon, tapi si huruf N itu kita rubah menjadi M atau N. Oh, jadi untuk kalau di bahasa Indonesia itu ada ketemu huruf N, Benar. itu dibacanya kalau nggak ke M, M ke N. NG. ya, kayak tadi untuk selamat malam bacanya Konbanwa. konbanwa. Oke, itu kalau ketemu misalkan nyebutin tadi ya, Iya. konnichiwa gitu. Iya. Yang nyahut? Sama konnichiwa juga. Jadi kalau cowok konnichiwa, Konnichiwa. Kayak di sini juga sama kan selamat pagi. Pagi gitu. Gitu. Oh. Sama. Itu sapaan. Sapaan. Kalau misalkan bertemu kan saya sering lihat orang Jepang itu kan semacam nunduk ya kayak gitu Iya. kita. Itu namanya ojigi, Pak. Jadi, Ojigi itu kita membungkukan atau membungkukan badan kita. Nah, ojigi itu ada 3 tipe, ada derajatnya gitu ya, sesuai dengan salam yang kita ucapkan. Jadi kalau pagi siang beda maksudnya atau apa? enggak. Kalau misalnya kayak sapaan Ohayo gozaimasu, konnichiwa itu cukup menundukkan badan, menundukkan kepala pun bisa. Jadi ya, itu bisa gitu ya. Ohayo gozaimasu, Ohayo gozaimasu gitu ya. Tapi kalau kayak kita semacam terima kasih dalam bahasa Jepang kan domo arigatou gozaimasu. Jadi kita nunduknya itu lebih ini lagi derajat Lebih dalam lagi. Oke. Terus yang tingkatan ketiga itu ketika kita minta maaf. Ya, minta maaf kan kayak moshiwake arimasen deshita gitu ya. Minta maaf kan kita harus dari hati dong. Jadi betul. dia lebih nunduk lagi gitu. Itu sih Oke. tingkatan ojiginya.
tingkatan ojiginya. Jadi kalau misalkan sapaan mungkin Kepala aja. konnichiwa gitu ya. Heeh. Tapi kalau semacam berterima kasih tadi, lebih agak mundur lagi lagi. kalau minta maaf lebih dalam lebih lagi. dalam lagi. Kalau laki-laki dengan perempuan sikap ojiginya beda nggak? Atau sama? Paling dari posisi tangannya sih Pak. Kalau laki-laki itu dia posisi tangannya di samping. Di samping gini. Iya. Kalau perempuan itu dia di depan. Oh. Iya. Ohayou gozaimasu. Itu perempuan. Kalau laki-laki ohayou gozaimasu. Gitu aja sih. Menarik ya teman-teman. Iya, asik bahasa Jepang ternyata. Oke, di Jepang 3 tahun, Iya. kemudian balik ke Indonesia, Iya. itu langsung ngajar Hah? bahasa Jepang atau gimana? Enggak. Aku 2013 lulus SMK, ngambil program magang Jepang dari 2013 sampai 2016. Kemudian aku bekerja di anak perusahaan Jepangnya Tapi di Indonesia, di Indonesia, letaknya di Kerawang. itu orang Indonesia yang banyak atau Orang Indonesianya yang banyak. komunikasinya sudah bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Oh, Cuma oke. dia anak perusahaan cabang dari yang di Jepangnya gitu. Ya, Oke. saya di situ 2 tahun. Kemudian setelah saya keluar dari perusahaan itu, saya mendapat tawaran dari teman gitu ya di Indramayu buka LPK, suruh ngajar bahasa Jepang. Jadi mulai tahun 2019 saya mengajar bahasa Jepang. Ngajar bahasa Jepang sampai sekarang ya? Iya. Oke. Kalau untuk menulis sama nggak bahasa Jepang itu? Menulis. Maksudnya untuk tulisan pakai kanji ya? Iya. Jadi di Jepang itu tulisannya ada 4 macam Pak. Yang pertama romaji. Romaji itu seperti kita ABCD, huruf abjad ya. Yang kedua itu ada katakana. Yang namanya katakana itu dia untuk huruf-huruf asing. Misalnya nama Muhyiddin. Muhyiddin kan di Jepang nggak ada nama Muhyiddin. Berarti kita tulis dengan huruf katakana. Yang kedua hiragana. Hiragana itu dia huruf asli Jepang. Ya, jadi nama-nama kayak Yamada, ya Hirota itu ditulis pakai huruf hiragana atau kanji. Yang keempat itu yang terakhir adalah kanji. Kanji itu serapan dari bahasa Mandarin aslinya Pak. Oke. Asalnya dari Mandarin terus dibawa ke Jepang. Nanti di Jepang itu kita olah lagi. Jadi nanti kalau kita belajar kanji, cara bacanya itu ada 2. Ada cara baca Mandarin dan ada cara baca Jepang. Itu yang bikin susah bahasa Jepang sih Pak menurut aku. Oh gitu. Tapi kalau yang untuk yang awal-awal gitu, itu apa yang umum dipakai? Jadi kalau untuk kita pertama kali belajar ya paling hiragana dan katakana dulu sih Pak. Kalau itu yang kayak tadi ya, huruf A apa segala macam itu. Kayak gitu. Kalau romaji kan kita udah tahu ya, di Indonesia pun sama kayak huruf abjad. Tapi kalau hiragana katakana kan dia huruf Jepang juga gitu. Tapi cara penulisannya itu berbeda gitu. Kalau katakana dia untuk huruf asing serapan gitu ya, kayak misalnya dari bahasa Inggris communication ya kita tulis pakai katakana. Tapi kalau katakananya apa contoh kayak communication tadi? Katakananya itu teburu misalnya. Bahasa Jepangnya meja itu teburu. Oke. Teburu itu kan dari kata table. Bahasa Inggris. Gitu. Berarti kita tulis katakana. Atau ada lagi misalnya noto. Noto itu dari kata note, buku catatan. Oh, note gitu ya? Iya, jadi kita ya? tulisnya pakai katakana. Noto. Iya. Oke. Ya. Itu kalau menarik ya. Pengalaman ngajar untuk teman-teman ya, terutama yang ini kan pekerja ya, Iya. pekerja. Untuk ininya lebih banyak ke percakapannya atau kosakatanya atau apa biasanya? Iya. Dalam bahasa Jepang juga kan ada tingkatannya sama kayak bahasa Inggris ya. Jadi ada level 5, 4, 3, 2, 1. Oh, dari 5? Dari 5, 4, 3, 2, 1. Jadi 5 itu dia paling dasar. Habis 5 dia naik ke 4, 3, 2, 1. Pas dulu aku angkatan aku 2013, N5 itu udah bisa pergi ke Jepang. Karena yang namanya N5 itu dia udah tahu bahasa percakapan sehari-hari. Misalnya ada orang Jepang nyuruh kita, yang merintah kita itu tahu. Tapi semakin tahun itu permintaan orang Jepang itu semakin meningkat. Jadi sekarang itu minimal ya semacam N4. N4 itu kita udah bisa memberi alasan ketika kita melakukan ada sesuatu. Misalkan kenapa datang terlambat, kita udah punya jawaban gitu ya, alasannya gitu. dan dijelaskan begitu. Nah, itu belajar bahasa Jepang. Dan untuk yang awal-awal ya biasanya paling dari tulisan dulu huruf kan, hiragana katakana, terus kita ke salam biasanya, terus perkenalan diri. Oh ya kayak tadi ya. Iya, kayak konnichiwa. Iya, itu termasuknya level dasar. Oke. Terakhir Mas Binata, Ya.
apa sih saran untuk teman-teman kalau ingin belajar bahasa Jepang? Iya. Jadi saran saya bahasa Jepang itu tidak sesusah atau sesulit yang minasang bayangkan gitu. Sebentar, minasang itu sebutan Minasang itu kebawa nih. iya, minasang itu bahasa untuk biasanya kita mengucapkan untuk semuanya gitu. Jadi kayak saya dipanggil minasang. Iya, Oke. jadi semuanya gitu ya, untuk semuanya yang beranggapan biasanya bahasa Jepang itu susah, ada kanji, ada ini. Tidak ada yang susah selama kita mau belajar gitu. Apalagi kan sekarang era globalisasi ya, banyak sekali perusahaan Jepang yang ada di Indonesia gitu. Jadi kebutuhan bahasa Jepang kita itu meningkat gitu ya Pak ya. Jadi menurut saya selain bahasa Inggris, bahasa Jepang pun kita harus bisa lah minimal belajar kalau kita ingin berkontribusi di perusahaan Jepang gitu Pak. Oke, makasih. Mantap ya, keren banget. Oke, kalau ngucapin terima kasih bahasa Jepangnya? Domo arigato gozaimasu. Domo arigato gozaimasu. Domo arigato gozaimasu. Domo arigato gozaimasu. Ya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Ini obrolan singkat dengan Mas Winata, pengajar di LPK Sukses Mandiri Sukses Mandiri, ngajar bahasa Jepang. Hai. Bye bye. Terima kasih. Ketemu lagi di video saya berikutnya di obrolan Onyeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.